Aku menggantikan adik tiriku menikah dengan orang mati demi menjadi janda. Baru saja aku mewarisi seluruh harta kekayaannya yang melimpah. Tidak disangka, suamiku yang sudah mati selama 1 tahun tiba-tiba kembali. Ming Zuang, gantikan adikmu untuk menikah. Aku mau menikah tapi ada syaratnya. Pertama, keluarkan namaku dan ibuku dari silsilah keluarga Su. Kedua, harta seserahan Su Waning tidak boleh kurang satu barang pun. Kurang ajar kamu. Jika kami tidak setuju. Kalau begitu, biarkan saja adikku yang menikah sendiri. Baik, aku penuhi maumu. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, ayah. Kakak, selamat jalan ya. Jalan yang tidak sudi kau lewati, adik. Akan kujalani dengan sangat baik. Mereka mengira aku sedang melangkah masuk ke dalam kuburan hidup. Namun saat mendengar gemerincing emas dan permata di dalam tandu, aku hanya merasa ini adalah jalan hidupku yang baru. Nyonya muda, ini adalah anak yang diadopsi untuk tuan muda. Ibu, mulai sekarang, hanya ada kita berdua yang saling bergantung untuk bertahan hidup. Suami memang sudah tidak ada, tapi memiliki seorang putra, hidup ini ternyata tidak buruk juga. 500 musawah basah kini sudah dialihkan atas namamu. 8 ruko yang ramai juga diberikan kepadamu. Nyonya muda, perhiasan yang dikirim dari setiap kediaman keluarga sudah hampir memenuhi seluruh gudang kita. Para tetua sangat memanjakanku, membuat Ming Zuang merasa sangat sungkan. Rasa sungkan itu memang benar adanya, tapi dengan uang sebanyak ini, jika sampai salah hitung, bukankah akan sangat disayangkan? Nyonya muda, ada laporan darurat dari perbatasan. Kabar gembira apalagi yang datang? Jenderal Muda Shen ternyata masih hidup. Dia sudah kembali ke ibu kota. Siapa? Siapa yang kamu bilang masih hidup? Tuan Muda Shen Yanci. Jenderal Muda Shen sudah kembali. Salam hormat untuk Tuan Muda. Aku baru saja mewarisi rumahnya, uangnya, dan putranya. Lalu sekarang dia tiba-tiba kembali. Salam hormat untuk Tuan Muda. Apakah kediaman kita baru saja menggelar pesta pernikahan? Ibu, apakah ayah sudah pulang? Mungkin saja. Nyonya muda, Tuan Muda sudah masuk ke dalam kediaman. Jangan panik. Bagaimanapun juga, aku ini dinikahi secara sah dan resmi. Asalkan aku terlihat cukup menderita, dia pasti tidak akan tega langsung mengusirku begitu kembali. Jian, kamu pergi ke kamar samping dulu. Ibu, apa ibu akan pergi? Tidak akan. Kamu tunggu ibu dengan patuh di sana. Su Mingtang, tenanglah. Orang mati saja bisa kembali hidup. Apalagi hal yang tidak bisa diselesaikan. Berhenti. Dari bagian kediaman mana kamu? Berani-beraninya lancang masuk ke halamanku tanpa melapor terlebih dahulu. Nyonya muda, seluas apapun kediaman Shen. Bukan berarti siapa saja bisa bebas keluar masuk. Selama aku masih memegang posisi sebagai nyonya muda di sini, kenapa kalian semua malah berlutut? Nyonya muda, dia adalah tuan muda. Habislah aku, orang yang baru saja kumaki, ternyata suamiku yang sudah meninggal setahun yang lalu. Kakanda, aku sudah tahu kalau Kakanda pasti akan kembali dengan selamat. Kakanda, sejak Mingtang masuk ke kediaman Shen, selama setahun ini setiap hari aku selalu membakar dupa dan berdoa untuk Kakanda. Hanya demi ketenangan arwah Kakanda. Aku masih hidup, tapi kau malah sudah sibuk mengurus ketenangan arwahku. Maksudku, Mingtang setiap hari selalu menanti kepulangan Kakanda. Menanti kepulanganku, Kakanda pasti sangat lelah setelah perjalanan jauh. Bagaimana kalau menemui nyonya tua dan ibu terlebih dahulu? Tidak usah terburu-buru. Aku justru ingin tahu satu hal terlebih dahulu. Bagaimana bisa aku yang sudah mati selama setahun ini, tiba-tiba punya seorang istri? Su Mingtang kan? Coba jelaskan, bagaimana bisa ada nyonya muda Shen di sini? Dinikahi secara sah, sudah melakukan penghormatan pada langit dan bumi, dan resmi menjadi bagian dari keluarga Shen. Baiklah, kalau begitu istriku ini, seharusnya tidak keberatan jika aku kembali ke kamarku sendiri untuk melihat-lihat kan? Jangan, di sana kan penuh dengan uang peraku. Kakanda baru saja melakukan perjalanan jauh. Bukankah lebih baik pergi memberi hormat kepada nenek dan ibu terlebih dahulu? Aku mau masuk ke kamarku sendiri. Apa memangnya harus minta izin dulu? Tentu saja tidak perlu, Kakanda. Hanya saja nenek selalu merindukan Kakanda setiap hari. Kalau beliau tahu Kakanda langsung masuk ke kamar duluan, beliau pasti akan sangat sedih. Kau rupanya berbakti sekali ya. Tenang, asalkan dia tidak masuk ke dalam, uang-uangku masih bisa diselamatkan. Apa ada orang yang kamu sembunyikan di dalam? Kalau tidak, lalu kenapa kamu panik? Aku hanya karena sudah terlalu lama tidak bertemu Kakanda, makanya aku merasa sangat berdebar. Ini kamarku sendiri. Selama setahun Kakanda tidak ada di rumah, aku takut kamar ini terasa sangat dingin dan sunyi. Jadi aku menambahkan beberapa barang baru ke dalamnya.
Ternyata barang-barang baru ini sangat nyaman ya. Setiap hari aku menjaga kamar ini demi Kakanda. Kalau tidak ditata senyaman mungkin, takutnya aku tidak akan betah bertahan lama. Tidak bertahan lama, maksudku, di sisa hidupku ini, aku pasti akan selalu menjaganya demi Kakanda. Sekarang aku sudah pulang. Tentu saja itu kabar yang sangat baik. Baik apanya? Hari-hari indahku baru saja dimulai. Kakanda sedang mencari apa? Biar ku suruh pelayan mengambilkan baju ganti. Baju yang Kakanda pakai sekarang sudah sangat bagus. Meskipun terlihat lelah karena perjalanan jauh, malah makin menonjolkan aura medan perang. Minggir! Sumingtang, aku bisa saja mengira di dalam lemari ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih mencurigakan daripada seorang manusia. Kakanda pasti sedang bercanda. Aku yang hidup seperti seorang janda begini, mana mungkin bisa menyembunyikan sesuatu? Ah, ini yang kamu sebut sedikit menambahkan barang baru? Ini hanya barang-barang berhargaku. Barang berharga? Kamu menyebut satu lemari penuh begini sebagai barang berharga? Kakanda tidak tahu saja. Dulu hidupku di kediaman Su sangat melarat. Jadi wajar saja kalau aku merasa tidak aman. Jadi kamu mengubah lemari bajuku menjadi brankas uang? Memaksimalkan fungsi barang? Lalu kemana semua baju-bajuku? Tuan muda, biar Nyonya muda jelaskan dulu. Aku takut suamiku kedinginan di alam baka sana dan tidak punya pakaian ganti. Makanya semua jubah dan pakaianmu sudah kubakar habis untukmu. Itu semua kulakukan karena aku sangat peduli. Semua bajuku kamu bakar? Baju untuk 4 musim? Tidak tersisa satu pun? Suamiku, kamu kan bertahun-tahun berada di perbatasan. Aku tidak tahu di alam sana kamu akan kedinginan di musim apa, makanya aku bakar semuanya. Aku takut kalau kurang satu musim saja, suamiku tercinta akan menderita. Jadi aku harus berterima kasih karena kamu begitu perhatian ya. Kita kan sepasang suami istri. Sudah sewajarnya aku melakukan ini. Di satu sisi kamu membakar pakaianku, tapi di sisi lain, kamu mengubah lemariku menjadi tempat penyimpanan uang. Sumingtang, masa menjandamu ini terasa sangat menyenangkan dan menguntungkan ya. Suamiku, kamu salah paham. Semua ini karena nenek dan ibu sangat mengasihaniku. Mereka takut aku kesepian karena harus tinggal sendirian di kamar kosong ini. Makanya mereka memberiku hadiah ini. Aku hanya takut mengecewakan niat baik para tetua, makanya setiap hari kuhitung dan kusimpan dengan baik. Sampai-sampai disimpan di dalam lemari bajuku, di sana kan bebas dari lembab. Tuan muda, Nyonya besar mendengar kabar bahwa Anda telah kembali ke kediaman. Beliau saat ini sedang menunggu Anda di Aula Cian. Nenek sudah merindukanmu selama 1 tahun penuh. Sebaiknya suamiku segera pergi menemui beliau. Aku pasti pergi, tapi sebelum aku kembali, kembalikan kamar ini seperti semula. Seperti semula, lemari bajuku, meja belajarku, rak senjataku. Tidak boleh ada satu pun yang kurang. Dengar tidak? Nyonya. Iya, aku dengar. Nyonya muda, bagaimana sekarang? Gawat. Kalau cuman baju sih masih bisa dibuat lagi. Tapi bukan cuma baju. Meja tulis tuanya, rak senjata, sekat ruangan, kursi santai, bahkan tabung dokumennya juga. Tabung dokumennya juga ikut terbakar. Dulu aku membakarnya karena takut dia tidak terbiasa di alam baka sana. Tapi ku dengar Shen Yanqi bisa menebas kepala musuh semudah membalikan telapak tangan. Kepalaku ini sepertinya tidak akan selamat. Nyonya muda, bagaimana kalau kita pindahkan dulu uang peraknya? Dipindahkan kemana? Bajunya terbakar, meja tulisnya terbakar, rak senjatanya terbakar, bahkan tabung dokumennya juga hangus. Kalau kamar ini benar-benar harus dikembalikan seperti semula, sepertinya aku harus dibakar hidup-hidup dulu untuk meminta maaf padanya. Dia sudah pulang belum? Cuma angin. Aku sudah duduk ketakutan di sini sepanjang malam. Saking takutnya kalau Shen Yanqi tiba-tiba pulang. Hal pertama yang akan dia lakukan pasti memenggal kepalaku. Nyonya muda, tadi malam Tuan muda dipanggil darurat oleh Kaisar dan langsung pergi ke istana. Belum pulang ke kediaman? Belum pulang. Benar, Nyonya. Aku mengerti, pergilah. Hah, menakuti saja, Nyonya muda. Apa kamarnya tetap mau dirapikan? Jangan dulu. Aku harus mencari seseorang yang bisa menyelamatkan nyawaku dulu. Mingtang, kenapa wajahmu pucat sekali? Tadi malam, saat mendengar suamiku pulang, hatiku sangat gembira. Sampai-sampai tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Anak baik, setahun ini kamu pasti sudah banyak menderita. Apakah Yan Er memperlakukanmu dengan baik semalam? Dia tidak langsung menceraikanku saja, sudah merupakan berkah dari leluhur. Suamiku tampaknya orang yang bijaksana dan penuh perhatian. Syukurlah kalau begitu. Hanya saja, Yanqi itu sejak kecil keras kepala dan punya pendirian yang sangat kuat. Ibu takut karena dia baru saja pulang. Dia belum bisa menerima pernikahan ini dengan lapang dada.
lalu malah memicu keributan yang tidak diinginkan denganmu. Ibu jangan khawatir. Jika suamiku memang tidak sudi mengakui pernikahan ini, aku berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Apa maksud perkataanmu ini? Paling buruk, nanti aku sendiri yang akan meminta cerai dan pergi dari rumah ini. Anak bodoh, bicara apa kamu ini? Bahkan jika Yanci tidak menginginkanmu lagi, ibu akan tetap menyayangimu seperti putri kandung sendiri. Inilah pelindung yang kubangun selama setahun di kediaman Shen. Asalkan keluarga Shen menyayangiku, sebagian besar bisnisku pasti masih bisa diselamatkan. Ibu begitu baik kepadaku. Aku sangat mengerti. Jika hari itu benar-benar tiba, aku hanya memohon agar suamiku menulis selembar surat cerai. Selain itu, aku tidak akan menuntut apapun. Tenang saja, selama ada ibu di sini, tidak akan ada yang berani memperlakukanmu dengan buruk. Nyonya muda, Tuan muda sudah kembali dari istana. Sekarang beliau sedang berjalan ke arah sini. Gawat, baru saja aku membicarakan rencana mundurku, orang yang bersangkutan langsung datang. Hormat kami, Tuan muda. Yanci, syukurlah kamu sudah kembali. Syukurlah. Lihatlah Mingtang. Dia tidak bisa tidur nyenyak semalaman karena mencemaskanmu. Melihat suamiku pulang dengan selamat, hati Mingtang akhirnya bisa tenang. Oh ya, baru saja Mingtang bilang, jika kamu tidak mau mengakui pernikahan ini, dia sendiri yang akan mengundurkan diri. Anak yang begitu pengertian seperti dia, tidak boleh sampai kamu sia-siakan. Ibu, jangan katakan hal itu di depannya. Bukan berarti saya ingin bercerai. Saya hanya takut membuat suamiku serba salah. Mana mungkin dia takut menyusahkanmu. Dia hanya takut dirinya mengganggu pandanganmu. Padahal dia masih memikirkanmu. Rupanya istriku sangat perhatian. Sebagai sepasang suami istri, sudah sewajarnya begitu. Aku bahkan tidak tahu kalau istriku sudah berpikir sejauh ini. Bahkan menyiapkan jalan keluar setelah bercerai. Yanci sejak Mingtang masuk ke kediaman ini, selama setahun dia telah menjaga rumah ini untukmu dan juga merawat si An. Jika kamu sampai berani memperlakukannya dengan buruk, ibu adalah orang pertama yang tidak akan tinggal diam. Syukurlah, koneksi yang kubangun selama setahun di kediaman Shen tidak sia-sia. Ibu, tenang saja. Karena dia sudah menjadi nyonya muda di kediaman Shen, tentu saja aku akan menyayanginya dengan sangat baik. Mari kita hitung semuanya sampai jelas. Rumah, uang, pakaian, satu persatu kita hitung perlahan. Pakaian apa? Ibu, suamiku baru saja kembali. Dia pasti lelah, aku tidak lelah. Bukankah nyonya sendiri yang meminta untuk diceraikan? Sebelum pergi, setidaknya kembalikan dulu semua barang-barangku. Suamiku, kau pasti bercanda. Kita ini keluarga, mengapa harus berhitung sejelas ini? Sekarang baru sadar kalau kita ini keluarga. Mau kemana? Aku mau menemui Jian. Bukankah tadi kau sendiri yang meminta diceraikan? Itu karena aku memikirkan suamiku. Jika suamiku bersedia menerima pernikahan ini, tentu saja aku bersedia tetap tinggal di kediaman Shen. Tinggal di kediaman Shen? Atau sebenarnya ingin tinggal di gudang uang kediaman Shen? Kata-kata suamiku sungguh menyakitkan. Menyakitkan? Su Mingtang, apa kau begitu ingin meninggalkan kediaman Shen? Atau kau hanya ingin pergi dengan membawa seluruh uang keluarga Shen? Jika aku memang hanya menginginkan uang, saat suamiku kembali tadi malam, aku pasti sudah melarikan diri dengan membawa barang-barang berharga. Lalu, karena itulah aku masih berdiri di sini. Bukan karena aku tidak takut padamu, dan juga bukan karena aku tidak rela melepaskan uang-uang itu. Tapi karena Shen Jian masih ada di sini. Jian baru berusia 5 tahun. Selama 1 tahun ini, dia selalu memanggilku ibu. Jika kau mengakuinya, maka dia adalah tuan muda kecil di kediaman Shen. Tapi jika kau tidak mengakuinya, dia hanyalah anak yang diadopsi orang dan bisa dibuang kapan saja. Aku bisa saja meminta diceraikan, tapi dia tidak boleh dibuang lagi untuk kedua kalinya. Tuan muda kecil nyonya muda akan segera kembali. Setelah ayah kembali, apakah dia tidak akan menyukaiku? Mereka semua bilang aku bukan anak kandung ayah. Apakah ayah juga tidak akan menginginkanku lagi? Ibu, siapa bilang kau tidak akan diinginkan lagi? Semua orang di luar sana berkata begitu. Orang-orang bahkan bilang kalau ayahmu tidak akan pernah kembali lagi. Tapi coba lihat, bukankah sekarang dia berdiri di sini dengan sehat walafiat? Setiap hari kamu selalu menyalakan dupa dan berdoa, berharap dia bisa pulang dengan selamat. Hingga dia bisa pulang ke rumah dengan selamat sekarang. Semua itu juga berkat ketulusan doamu, sayang. Benarkah? Tentu saja benar. Jan kita ini kan anak yang sangat penurut. Siapa yang tega mengabaikanmu, ayah? Lihat, Jian memanggilmu lagi tuh. Suamiku sangat gagah berani di medan perang. Tapi giliran membujuk anak hanya bisa bergumam iya saja. Ayah, apa ayah akan mengusirku dan bunda?
Siapa yang mengajarimu menanyakan hal ini? Tidak ada yang mengajariku. Aku sudah punya bunda sekarang. Aku tidak mau kehilangan rumah dan keluarga lagi. Jangan takut, ada bunda di sini. Ayah, apa ayah tidak menginginkan kami lagi? Jian, jangan mempersulit ayahmu. Aku tidak bermaksud begitu. Ayahmu baru saja kembali. Banyak hal yang masih belum dia pahami sepenuhnya. Tapi karena Jian anak yang sangat penurut, siapapun yang melihatmu pasti akan langsung menyukaimu. Bunda sayang aku kan? Tentu saja bunda sangat menyayangimu. Lalu bagaimana dengan ayah, suamiku? Aku tidak pernah bilang tidak menginginkanmu. Benarkah? Iya. Ayah bohong ya? Sungguh. Kalau begitu nanti aku masih boleh memanggilmu ayah kan? Kamu kan sudah telanjur memanggilnya begitu, suamiku. Anak ini bertanya untuk kedepannya. Boleh. Bunda ayah bilang boleh. Aku sudah dengar. Sepanjang 1 tahun ini kamu selalu merawatnya seperti ini. Dia sudah memanggilku bunda. Aku tidak mungkin membiarkan panggilan itu sia-sia begitu saja. Hanya karena itu saja, juga karena aku tahu betul rasanya dibuang begitu saja oleh orang lain itu sangat menyakitkan. Tentu saja, Cian itu anak yang sangat penurut dan pengertian. Jauh lebih mudah dibujuk daripada suamiku. Memangnya aku sesulit itu dibujuk? Bagaimana menurutmu suamiku? Tuan muda dan nyonya muda benar-benar terlihat seperti satu keluarga. Jian, kalau jalan lihat depan. Ibu, aku memperhatikan jalan kok. Kau begitu takut ya kalau orang-orang menganggap kita seperti satu keluarga? Bukan takut, hanya saja suamiku baru saja kembali. Aku khawatir orang lain akan salah paham. Salah paham tentang apa? Salah paham mengira kalau suamiku bersedia menerimaku sebagai istri. Bagaimana jika aku memang tidak bersedia? Jika begitu, aku akan tahu diri dan patuh pada aturan. Aku tidak akan membuat suamiku berada dalam posisi yang sulit, dan aku juga tidak akan membuat Zian merasa malu. Tuan muda, nyonya besar berkata bahwa malam ini beliau menyiapkan makan malam keluarga. Meminta Anda berdua untuk membawa tuan muda kecil pergi bersama. Ibu, apakah kita sekeluarga akan makan bersama-sama? Kita pergi. Suamiku tidak perlu memaksakan diri. Aku tidak memaksakan diri. Lagi pula, karena semua orang bilang kita terlihat seperti satu keluarga, maka malam ini kita akan makan bersama. Hebat sekali, Ibu. Ayah sudah setuju. Apakah dia benar-benar menerima Zian, atau dia hanya ingin terus menginterogasiku di meja makan nanti? Yanci baru saja kembali. Malam ini, mari kita sekeluarga makan dengan tenang. Suamiku sudah lelah di perjalanan, silakan makan yang banyak. Apakah begini caramu mengambil hati nenek dan ibu sehari-hari? Suamiku bisa saja bercanda. Nenek dan ibu memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak perlu sengaja mengambil hati mereka. Lalu, mengapa mereka begitu menyukaimu? Asal aku meletakkan papan arwahmu, lalu membakar 3 batang dupa setiap pagi dan malam. Mereka pasti akan sangat menyukaiku. Gawat, mulutku mendahului otakku. 3 batang dupa setiap pagi dan malam, maksudku, itu adalah bentuk baktiku yang tulus kepada suamiku. Dan sekalian untuk ditukar dengan 500 musawah, serta 8 ruko ramai di pinggir jalan, semua itu kami berikan karena kami menyayangi Mingtang dan memang ingin memberikannya sendiri. Dia masih sangat muda saat menikah dengan keluarga Shen. Menunggumu yang tidak jelas kabarnya. Dan setiap hari dia sangat tulus membakar dupa untukmu. Jian anak pintar, ayo makan. Jadi nyonya muda telah menjalani 1 tahun ini dengan sangat menderita. Menderita, tentu saja aku menderita. Hanya saja, para orang tua di sini sangat menyayangiku. Jian juga anak yang penurut. Aku pun merasa masih bisa bertahan. Anak baik, kedepannya karena ada Yanci, hidupmu juga bisa lebih ringan. Justru karena ada dia, aku takut hidupku malah makin tidak tenang. Ayah, makanlah. Lumayan juga. Suamiku, itu tidak bisa disebut pujian. Lalu harus dibilang apa? Kamu bisa bilang, Zian anak yang sangat penurut. Zian anak yang sangat penurut. Nah, begitu kan bagus. Sebuah keluarga memang seharusnya seperti ini. Kamu mau kemana? Aku mau menemani Zian. Bukankah kamu nyonya muda kediaman Shen? Kalau begitu, kembalilah ke kamar utama. Kamar utama? Bukankah kamarku sekarang sudah menjadi milikmu? Suamiku baru saja pulang ke kediaman. Tentu saja kamu yang harus menempati kamar utama. Aku ke kamar samping saja. Aku tidur di kamar utama. Kamu juga harus tidur di kamar utama. Ini tidak pantas. Kita menikah secara sah, sudah bersujud pada langit dan bumi. Apanya yang tidak pantas? Istriku, jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak terburu-buru ingin bercerai, malam ini kembalilah ke kamar utama. Gawat, uang peraknya belum sempat kusembunyikan.
Sekarang bahkan aku pun tidak punya tempat untuk bersembunyi. Istriku, apa kamu berniat berdiri di situ sampai pagi? Suamiku baru saja pulang ke kediaman. Kamu harus istirahat dengan baik. Aku ke kamar samping saja agar tidak mengganggu. Tidak perlu. Aku juga ingin melihat bagaimana istriku menjaga kamar ini untukku selama setahun ini. Itu kan ranjang santai kesukaanku. Begitu dia kembali, langsung lenyap, nyesek sekali. Suamiku, kamu salah paham. Aku hanya senang melihat suamiku akhirnya bisa menempati kamarnya sendiri. Jadi aku ikut bahagia untukmu. Saking bahagianya sampai wajahmu pucat begitu? Kenapa melihatku seperti itu? Aku berpikir, mana mungkin nyonya muda kediaman Shen tidur di lantai? Tentu saja kamu harus tidur di ranjang. Biar aku saja yang tidur di lantai. Aku tidak masalah tidur di tempat seadanya. Tapi aku takut ibu akan mengomeli kita. Ranjang selalu kuikhlaskan untukmu. Biar aku tidur di dipan saja. Bahkan dipan itu pun milikku. Kamar ini miliknya. Ranjangnya miliknya. Bahkan dipannya pun miliknya. Hanya perak ini yang untuk sementara masih menjadi milikku. Memeluk harta bawaan sendiri. Saat tidur pun rasanya sangat tenang. Kau jujur sekali. Aku tidak bisa lagi menyimpan perak ini di lemari pakaian. Hari ini dia bisa membukanya sekali. Besok dia pasti bisa membukanya untuk kedua kalinya. Mau kemana? Aku sedang berjalan sambil tidur. Tidur berjalan sambil memeluk perak. Gejala penyakitku ini memang agak tidak biasa. Su Mingtang memindahkan perak di tengah malam. Kau takut aku yang mengambilnya atau kau memang berniat kabur? Istriku, jika kau ingin pergi, harusnya beritahu aku dulu. Biar aku bisa menghitungnya dengan jelas. Sebenarnya seberapa banyak harta keluarga Shen yang berniat kau bawa pergi? Harta bawaan ini milikku. Di keluarga Su aku tidak bisa mempertahankan apapun. Sekarang aku hanya ingin menjaga barang-barangku sendiri dengan ketat. Apa suamiku berniat merebutnya? Aku belum semiskin itu sampai harus merebut harta bawaan istri. Harta bawaan itu tetap milikmu. Namun, sawah yang diberikan nenek, toko ramai yang diberikan ibu, serta hadiah-hadiah dari kediaman Shen, jika ingin membawanya pergi, kau harus melaluiku dulu. Itu semua hadiah dari para tetua. Jika dikembalikan, bukankah itu tidak berbakti? Mulut istriku ini ternyata jauh lebih pandai berhitung dibanding buku kas. Hari ini kediaman sedang mengadakan perjamuan. Apakah suamiku memintaku untuk tidak menampakkan diri? Kau terlalu banyak berpikir. Mingtang tahu aturan kok. Hari ini aku akan menemani Zian di halaman belakang. Tidak akan mempermalukan suamiku. Malam ini datanglah ke halaman depan. Akan ada seseorang yang datang. Siapa? Seseorang yang harus kau usir untukku. Jika berhasil akan ada hadiahnya. Imbalan apa ini? Tadi menyuruhku untuk menahan diri, sekarang malah menyuruhku mengusir orang. Shen Dianci yang masih hidup ini jauh lebih merepotkan daripada waktu dia mati. Jenderal muda, kudengar Nyonya muda sudah menjaga kesetiaannya untukmu selama 1 tahun. Kenapa tidak dipanggil keluar saja agar kami para saudara bisa menemuinya? Benar, disembunyikan terus selama 1 hari penuh. Apa jangan-jangan jenderal pelit dan tidak ingin kami melihat Nyonya muda? Benar. Nyonya muda, Tuan muda meminta Anda pergi ke halaman depan. Tuan muda bilang Anda harus segera pergi ke sana. Ibu, ayah memanggil ibu. Bu, tadi pagi menyuruhku menahan diri, malam ini malah menyuruhku pergi ke halaman depan. Sepertinya uang imbalan ini memang tidak mudah didapatkan, hahaha. Nyonya muda sudah datang, Nyonya muda sudah tiba. Jenderal muda sungguh beruntung, hahaha. Duduklah. Suamiku memanggilku ke sini. Sebenarnya siapa yang ingin kamu usir sampai menyuruhku segera datang? Lalu apa imbalannya? Tergantung kemampuanmu. Kakak Shen, Qingzi mendengar kalau kakak masih hidup, jadi aku sengaja datang untuk menemuimu. Kakak Shen. Lalu, siapa wanita ini? Dia adalah nyonya muda kediaman Shen yang menjanda demi pria mati. Bagus, imbalan ini pasti akan jadi milikku. Nona sudah menempuh perjalanan jauh. Pasti melelahkan. Perkenalkan, aku Su Mingtang, nyonya muda di kediaman Shen. Kakak Shen lelucon macam apa ini? Nona tidak tahu pun wajar saja. 1 tahun yang lalu, kabar kematian jenderal muda di medan perang sampai ke ibu kota. Kediaman Shen harus menikahkan seorang istri untuk masuk ke keluarga ini demi menjaga aset keluarga untuk jenderal muda sekaligus membesarkan Zian. Menjaga aset keluarga? Benar. Selama 1 tahun ini, nenek, ibu, Zian, dan juga seluruh kediaman Shen ini, semuanya aku yang menjaga. Nyonya muda, ucapanmu sungguh berani. Saat jenderal dikabarkan gugur di medan perang, siapa di ibu kota ini yang berani menikah ke kediaman Shen? Namun, orang hidup dan orang mati tidak sejalan. Apalagi sekarang kakak Shen sudah kembali hidup-hidup.
Pernikahan ini sejak awal memang sudah konyol. Konyol atau tidak itu adalah urusan keluarga Shen, Nona Gu. Atas dasar apa Anda berhak menilai hal ini? Aku dan kakak Shen sudah saling menyayangi sejak kami masih kecil. Saling menyayangi katamu, tapi saat mendengar kabar dia gugur di medan perang, kau bahkan tidak sudi melangkahkan kaki ke kediaman Shen. Sekarang, setelah dia kembali dalam keadaan hidup-hidup, luar biasa cepatnya Anda datang kemari, Nona Gu. Waktu itu, aku juga punya kesulitan tersendiri. Memangnya siapa yang tidak punya kesulitan? Hanya saja, di saat kediaman Shen berada di masa-masa tersulitnya, orang yang berdiri tegak di sini adalah aku. Kau hanyalah wanita pengganti yang dinikahkan kemari hanya untuk menjadi janda. Jangan berlagak seolah kau benar-benar nyonya rumah di kediaman Shen ini. Dia itu cuma wanita yang masuk ke rumah ini untuk meratapi orang mati. Mengapa wanita pembawa sial seperti dia masih dibiarkan tinggal di kediaman Shen? Wah, sekarang situasinya jadi jauh lebih menarik, Nona Gu. Barusan, Anda menyebut saya sebagai wanita pembawa sial. Saya memasuki kediaman Shen ini melewati pintu gerbang utama. Saya sudah bersujud kepada langit dan bumi, sudah memberi penghormatan kepada para tetua, dan resmi menjadi bagian dari keluarga Shen. Jika saya tidak tinggal di kediaman Shen, apa saya harus pergi dan duduk di dalam makam leluhur keluarga Shen? Kau hanya pintar memutarbalikkan fakta. Saat Shen Yanqi dikabarkan gugur di medan perang, dan kediaman Shen sedang berduka, Nona Gu sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya. Sekarang, setelah dia kembali ke ibu kota dalam keadaan hidup-hidup, luar biasa cepatnya Anda langsung berlari kemari, Nona Gu. Kakak Shen, apa kau akan membiarkan dia mempermalukanku seperti ini begitu saja? Memangnya ada perkataannya yang salah, Kakak Shen? Nona Gu, urusan internal keluarga Shen tidak memerlukan campur tangan orang luar. Tolong antar Nona Gu keluar dari kediaman ini. Nona Gu, silakan. Suming Tang. Penghinaan hari ini akan selalu kuingat. Seru sekali, sungguh pertunjukan yang menarik. Lain kali jika ingin bertamu ke kediaman Shen, ingatlah untuk mengirimkan surat permohonan berkunjung terlebih dahulu. Hahaha, kakak ipar benar-benar bukan orang yang bisa diremehkan. Jenderal muda, nyonya muda. Anda ini sungguh tidak sesederhana itu. Anda semua bisa saja bercanda. Saya hanya takut dia akan merusak suasana hati suamiku. Ngomong-ngomong, mana imbalan yang dijanjikan oleh suamiku sebelumnya? Dasar mata duitan. Suamiku sudah salah paham. Aku hanya sangat menghargai niat baik dari suamiku. Gawat nyonya muda. Tuan muda kecil menghilang. Jangan panik, dia baru berumur 5 tahun. Dia pasti takut di malam hari. Kunci semua pintu gerbang kediaman. Minta semua orang di kediaman mencari ke segala arah. Jangan sampai mengganggu ibu. Dia tidak akan berkeliaran sendiri tanpa alasan. Jian itu sangat penakut, bagaimana mungkin dia berani. Dia bahkan tidak pernah berani keluar kamar sendirian di malam hari. Sebelum perjamuan dimulai, pelayan di samping Nona Gu sempat menemuinya. Setelah itu, tuan muda kecil terus tampak murung. Gu Qingzi, kita cari dia dulu. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Zian, aku tidak akan pernah melepaskannya. Zhen, Zhen, jangan takut, ibu ada di sini. Ada ibu di sini. Kenapa kamu sampai lari ke tempat seperti ini? Aku tidak sengaja, tidak ada yang menyalahkanmu sayang. Katakan pada ibu, kenapa kamu bersembunyi sendirian di sini? Ada yang bilang, setelah ayah pulang, ayah tidak akan menginginkanku lagi. Ayah juga tidak akan menginginkan ibu. Jika aku menghilang, kalian tidak perlu merasa serba salah lagi. Siapa yang mengatakan itu? Jian, ingat baik-baik. Kamu sama sekali bukan beban bagi siapapun. Kamu adalah anak yang ibu timang dan besarkan dengan tangan ibu sendiri. Lalu, bagaimana dengan ayah? Apakah ayah benar-benar tidak akan membuangku? Tidak akan. Jika ada yang berani menakut-nakutimu lagi, ibu sendiri yang akan meminta penjelasan darinya. Nyonya muda, kami sudah menyelidikinya. Kereta kuda Nona Gu belum meninggalkan gang belakang kediaman Shen. Aku ingin menemuinya. Nyonya muda menghadang. Keretaku selarut ini ada perlu apa? Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Jian baru berumur 5 tahun. Teganya kamu menakut-nakutinya dengan pikiran kotormu itu. Apa kamu tidak punya rasa malu? Aku tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Jika kamu punya masalah denganku, hadapi aku langsung. Tapi kamu sama sekali tidak boleh mengusik anakku. Kakak Shen, aku hanya merasa kasihan padamu. Kamu baru saja kembali. Tapi tiba-tiba di kediamanmu sudah ada istri dan anak yang tidak jelas asal-usulnya. Aku takut kamu akan ikut terseret masalah. Sejak kapan giliranmu yang mencemaskan istri dan anakku? Istri dan anak?
Apakah Sumingtang itu nyonya muda kediaman Shen atau bukan, itu bukan keputusanmu. Keluarga Shenlah yang menentukannya. Sampaikan perintah ini. Mulai sekarang, jika Nona Gu ingin bertamu ke kediaman Shen, dia harus mengirim surat kunjungan terlebih dahulu. Tanpa izin dari Nyonya Xiao, dia dilarang masuk. Baik, Kakak Shen, apa kakak benar-benar memperlakukanku seperti ini demi dia? Bukan demi dia, tapi demi menegakkan aturan di kediaman Shen. Entah itu aturan atau orangnya, Nona Gu cukup mengingatnya saja. Su Mingtang, jangan senang dulu. Beberapa hari lagi, Nyonya Shen akan naik ke kuil gunung untuk membayar nazar. Aku juga akan pergi ke sana. Nanti kita akan buat perhitungan yang jelas. Ibu, apa dia akan datang lagi? Jangan takut jika dia berani datang lagi. Ibu akan selalu melindungimu. Saat pergi ke kuil gunung nanti, jangan pernah jauh-jauh dari sisi ibu. Suamiku juga merasa dia akan membuat masalah. Dia bahkan sudah memulainya. Kemarin aku bermimpi Yanci kembali dengan selamat. Hari ini aku ingin pergi ke kuil gunung untuk membayar nazar. Jika ibu ingin pergi ke sana, biar aku yang menemani ibu. Aku juga mau ikut. Lagi pula kamu baru saja kembali ke ibu kota, masih banyak urusan istana yang menunggumu. Cukup ditemani Ming An saja sudah lebih dari cukup. Jangan pernah jauh dari sisi ibu. Tenang saja suamiku. Ibu, apa aku juga boleh ikut pergi? Jalan ke sana sangat jauh. Kamu tinggal di kediaman saja ya. Nanti kalau ibu pulang, ibu akan membawakanmu kue osmanthus kesukaanmu. Ibu, cepat pulang ya. Orang-orang di sebelah sana sepertinya dari keluarga Su. Haruskah kita menyapa mereka? Kesehatan ibu adalah yang terpenting. Jangan sampai kita tertunda. Su Waning naik ke kereta kuda milik kediaman Pangeran Ningan. Sepertinya keluarga Su sudah menemukan pelindung baru lagi. Ayo kita pergi. Nak, kenapa wajahmu tampak tegang sekali sepanjang jalan? Jalanan gunung ini ramai, ibu. Aku takut ada yang menyenggol atau mengganggu ibu. Kamu sekarang malah jauh lebih berhati-hati dibanding Yanren. Bibi, aku tidak menyangka bisa bertemu Bibi di sini hari ini. Bibi, di gunung belakang baru saja dibuka gardu pandang baru. Ku dengar dari sana kita bisa melihat ke arah Huangling. Karena Bibi datang untuk memenuhi nazar, bagaimana kalau kita pergi melihatnya sebentar? Ini juga bisa menjadi penghibur atas segala jerih payah kakak Shen di perbatasan selama bertahun-tahun ini. Jalanan gunung sangat licin. Sebaiknya kita tunda saja ke hari lain. Nyonya muda terlalu khawatir. Tenang saja, aku yang akan memapah Bibi. Tidak akan terjadi apa-apa. Berjalan beberapa langkah saja tidak masalah. Ibu, kakak-kakak sekalian juga ada di sini rupanya. Bukankah ini Nona Gu? Ini adalah Nyonya kediaman Shen, ibunya Jenderal Muda Shen. Jenderal Muda Shen baru saja kembali ke ibu kota. Bukankah kalangan istana sedang ramai bergunjing bahwa jasanya yang terlalu besar telah mengancam takhta? Kudengar rakyat jelata hanya tahu Jenderal Shen dan tidak tahu tentang kewibawaan keluarga kekaisaran. Tolong jaga ucapan kalian. Kakak Shen sangat setia pada kaisar dan mencintai negaranya. Mana boleh kalian bicarakan dia sesuka hati seperti ini? Kenapa Nona Gu panik sekali? Lagi pula, kamu kan bukan bagian dari keluarga Shen. Bibi, mereka membicarakan kakak Shen seperti itu. Aku benar-benar tidak tahan mendengarnya. Penderma, maaf. Barusan biksu kecil ini yang kurang berhati-hati. Tidak apa-apa, menyingkirlah. Aduh, jangan. Aku tidak bisa menolong siapa-siapa. Bagaimana ini bisa berhenti? Semuanya mundur. Hah! Ha! Ha! Jangan pergi. Mingtang. Ibu, jangan bergerak. Pegang dahan di dekat ibu. Bukan aku yang mendorongnya. Tutup mulutmu. Untuk apa kamu menangis sekarang? Jika sampai terjadi sesuatu pada ibu, memangnya kamu sanggup tanggung jawab? Lalu bagaimana dengan Nyonya muda? Kalian berdua, cepat turun gunung dan panggil bantuan. Kamu, cepat pergi ke kuil dan cari tali yang tebal. Talinya sudah ada, ibu, lihat aku. Jangan tidur dan jangan banyak bergerak. Memangnya aku takut. Aku sudah berjanji pada Zian untuk pulang dan membawakannya kue osmanthus. Ibu juga harus pulang bersamaku. Nyonya muda, sebaiknya kita tunggu orang-orang dari kuil datang saja. Tidak bisa tunggu lagi. Anda mau turun ke bawah? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kalau saja tadi kamu mengulurkan tangan untuk membantunya, ibu tidak akan terpeleset jatuh ke bawah. Sekarang jangan menghalangi jalanku lagi. Nyonya muda, ini terlalu berbahaya. Tapi, dia adalah ibu mertuaku. Selama setahun ini, dialah yang benar-benar menyayangiku dengan tulus. Aku tidak bisa diam saja melihatnya terjatuh. Aku akan turun untuk menyelamatkan Nyonya tua. Ah, Nyonya muda, hati-hati. Pegang erat talinya, jangan dilepas. Ming tahu kamu jangan turun. Ini terlalu berbahaya. Nyonya tua, jangan banyak bergerak. Aku akan menyelamatkan ibu dan membawa ibu ke atas. Hahaha.
Hahaha, lalu bagaimana denganmu? Aku bisa naik belakangan, tidak apa-apa. Ibu, dengarkan aku sekali ini saja. Aku lebih muda dari ibu, tenagaku juga jauh lebih kuat. Nyonya muda talinya tidak akan kuat menahan dua orang, cepat. Nyonya naikilah duluan. Mingtang, kamu harus naik bersamaku. Kita harus naik bersama-sama. Kalau begini, tidak ada dari kita yang bisa naik. Ibu, pulanglah dan beritahu Zian. Aku akan segera menyusul. Cepat, tarik Mingtang ke atas. Talinya mau putus. Jika sampai terjadi sesuatu pada Mingtang, keluarga Shen tidak akan pernah memaafkanmu. Mingtang, ibu, aku benar-benar tidak sengaja. Mingtang, apa kamu bisa mendengarku? Ibu, aku tidak apa-apa. Untung ada pohon di sini, aku aman untuk sementara waktu. Aku tidak berani memberitahunya kalau tepat di bawah pohon ini adalah jurang yang sangat dalam. Ibu, Yanzi, cepat tolong Mingtang. Demi menyelamatkanku, dia sendiri malah tergelincir ke bawah. Sumingtang, aku masih hidup. Nyawamu ternyata keras juga. Suamiku, kau kesini untuk menyelamatkanku atau malah memarahiku? Kau benar-benar turun ke sini? Kalau tidak, apa aku harus menunggumu tinggal menetap di sini? Masih bisa bergerak? Kakiku mati rasa, lalu tanganmu, masih sempat-sempatnya kau melaporkan keadaanmu dengan jelas. Kau bahkan mengikat dirimu sendiri karena takut terjatuh. Sayang nyawa juga rupanya. Sumingtang, apa isi kepalamu itu cuma uang saja? Uang tidak seberat itu. Sekarang di kepalaku hanya ada keinginan untuk bertahan hidup. Hati-hati, sekarang baru tahu rasa takut kan? Sejak awal aku selalu takut. Mungkin nanti ibu tidak akan memilikiku lagi di sisinya. Jangan pernah melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Biarpun harus diulang sekali lagi, aku akan tetap menyelamatkannya. Kalau begitu, aku pun akan menyelamatkanmu sekali lagi. Mingtang, Nyonya Xiao, biarkan hamba memapah Anda. Suamiku, semua orang sedang melihat kita. Oh, jadi kau masih sadar kalau sedang dilihat orang? Anak baik, kau sudah menyelamatkan nyawaku, tapi kau juga hampir kehilangan nyawamu sendiri karena itu. Mengenai kejadian hari ini, kau benar-benar membuatku kecewa. Bibi, aku hanya ingin membela Kak Shen. Aku juga tidak menyangka akan jadi seperti ini. Ternyata banyak sekali hal yang tidak kau sangka. Tidak menyangka anak-anak gadis akan bertengkar, tidak menyangka ibu akan terpeleset, dan tidak menyangka kau yang berdiri paling dekat dengannya. Tapi tidak bergerak selangkah pun untuk menolong. Aku sangat ketakutan. Sebab itu, aku tidak menyalahkanmu karena bersikap pengecut. Tapi mulai saat ini, jangan pernah mendekati keluarga Shen lagi dengan dalih peduli. Nona Song, silakan turun dari gunung. Mulai hari ini, kediaman Shen tidak sudi menemuinya lagi. Kakak Shen, ibu dan istriku hampir saja celaka gara-gara kamu. Panggilan kakak Shen itu, kamu tidak pantas mengucapkannya lagi. Nona, sudah. Nona, mari kita pergi. Kenapa aku hanya terlambat satu langkah saja, dia langsung menjadi penyelamat keluarga Shen? Kelak, suatu hari nanti, aku pasti akan membuat kakak Shen melihat wajah aslinya. Ini semua salah ibu, hingga membuatmu menderita. Asalkan ibu kembali dengan selamat, itu sudah cukup. Mulai sekarang, siapapun yang menyebutnya bagian dari keluarga Shen, aku yang pertama tidak akan tinggal diam. Tapi di saat seperti ini, aku benar-benar merasa akhirnya memiliki keluarga. Sakit tidak? Suamiku, apa kamu sedang mengkhawatirkanku? Aku cuma takut kamu mati kesakitan. Ibu terus menangis sampai jatuh sakit. Baiklah, mulai sekarang kalau ada bahaya lagi, pikirkan dirimu sendiri dulu. Aku sudah memikirkannya, tapi setelah itu aku tetap saja bertindak. Tuan muda, rumor tentang kesetiaan luar biasa Anda mulai tersebar luas. Mereka membicarakan kepulangan Anda setelah kemenangan besar. Bahwa rakyat hanya tahu Jenderal Shen, tapi mengabaikan wibawa kekaisaran. Ada juga yang bilang bahwa jasa keluarga Shen terlalu besar hingga mengancam takhta dan cepat atau lambat akan membuat istana menjadi tidak tenang. Sepertinya sumber desas-desus ini ada hubungannya dengan kediaman Pangeran Ningan. Istana dan ibu kota barulah medan pertempuran yang sesungguhnya. Tuan muda, para pejabat pengawas telah mengajukan petisi bersama untuk mengusut kekuatan militer keluarga Shen. Di luar juga tersebar desas-desus bahwa rakyat hanya tahu Jenderal Shen dan mengabaikan wibawa kekaisaran. Lalu, dari mana sumbernya? Dari kediaman Pangeran Ningan. Ditambah lagi orang-orang dari keluarga Su terlihat keluar masuk kediaman itu. Terus awasi mereka. Sudah siap? Di sebelah kanan. Membereskan aset keluarga. Aset keluargaku. Untuk saat ini, anggap saja itu milik keluarga kita. Suamiku, kenapa hari ini aku lemas sekali sampai tidak punya tenaga? Su Mingtao?
Jika suatu hari nanti, kamu harus segera pergi dari kediaman Shen. Memangnya kamu mau pergi kemana? Kamu mau mengusirku lagi? Yang kutanyakan itu kamu ingin pergi kemana? Dulu, aku pernah terpikir untuk menyewa sebuah rumah, membuka toko, dan hidup dengan tenang bersama Zian. Kalau sekarang, Tuan Muda ada panggilan darurat dari istana. Apa kediaman Shen akan tertimpa masalah? Jika hari itu benar-benar tiba, jangan pernah kembali ke keluarga Su. Bawalah Zian ke villa luar di kota selatan. Lalu bagaimana denganmu? Dia sebenarnya tidak sedang bertanya kemana aku ingin pergi. Dia sedang mempersiapkan jalan keluar untukku. Nyonya Muda, malam sudah larut. Sebaiknya Anda tidur saja dulu. Dia memintaku untuk menunggu. Aku justru ingin tahu apa sebenarnya yang dia sembunyikan dariku. Apa yang sebenarnya terjadi di istana. Kemasi barang-barang kita akan pergi ke villa luar di kota selatan. Kita berangkat malam ini juga. Kenapa kita mendadak harus pindah tempat untuk memulihkan diri? Kakiku sudah bisa berjalan sekarang, jadi tentu saja akan lebih mudah untuk pergi. Di mana uang perakku? Sudah di atas kereta. Bagaimana dengan maharku? Juga ada di atas kereta. Lalu bagaimana dengan peti emas di bawah ranjang? Semuanya sudah diangkut. Membawaku pergi untuk menjernihkan pikiran. Atau sebenarnya sedang membawaku kabur dengan semua harta ini. Kalau kamu mau menganggapnya begitu, ya tidak apa-apa. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kediaman Shen? Suming Tang, patuhlah sekali ini saja. Ibu, kita mau pergi kemana? Kita akan tinggal di villa luar untuk beberapa hari. Apakah ayah juga ikut? Ayah akan menyusul nanti. Kamu sudah berjanji tidak akan meninggalkan kami. Aku ingat, naiklah ke kereta. Dia membawa semua perhiasan, mahar, dan emasku ke sini. Ini bukan sekadar untuk menjernihkan pikiran. Ini untuk menghindari malapetaka. Nyonya Muda, Anda mau kemana? Kembali ke kediaman Shen? Ibu jangan pergi! Cepat panggil tabib. Demam Tuan Muda kecil sudah turun. Tapi hari ini tempat ini tidak boleh ditinggalkan tanpa penjagaan. Apakah ibu dan ayah sudah datang? Sebentar lagi, Nyonya Muda. Kediaman Shen tadi malam disita. Apa katamu? Nyonya tua, Nyonya, dan seluruh isi kediaman telah dijebloskan ke penjara. Di luar sana orang-orang bilang kalau jasa Tuan Muda terlalu besar hingga mengancam takhta, melecehkan kekuasaan kekaisaran, dan bahkan bersekongkol dengan negara musuh. Ternyata, alasan dia mengirimku dan Zian keluar adalah demi hal ini. Menangis tidak ada gunanya. Gantilah pakaianmu dengan yang polos, lalu pergilah ke sekitar kediaman Shen untuk mencari informasi. Cari tahu siapa yang dikurung di mana, dan siapa yang masih bisa menyampaikan pesan. Tanyakan semuanya sampai jelas. Baik, siapkan surat kunjungan. Kirimkan ke semua kediaman yang dulu berhubungan baik dengan keluarga Shen. Jangan sampai ada satu pun yang terlewat. Bagaimana jika mereka menolak menemui kita? Kalau begitu, berlututlah sampai mereka mau menemui kita. Tapi sisa barang di dalam peti ini adalah jalan keluar terakhir Anda. Jika kediaman Shen hancur, kemanapun aku mundur, tidak akan pernah ada jalan lagi. Jika bisa membeli informasi, belilah. Jika harus menyuap untuk kelancaran, lakukanlah. Bisa menyelamatkan satu orang pun jadilah. Jangan hemat uang. Nyawa manusia jauh lebih berharga. Uang perak ini gunanya memang untuk membuka jalan. Dulu aku mengira uang bisa memberiku jalan keluar. Tapi sekarang aku baru sadar. Ada orang-orang yang jauh lebih penting daripada jalan keluar itu sendiri. Buka satu peti lagi. Nyonya Muda, aku harus menyelamatkan Shen Yanqi. Nyonya Muda, kami memohon untuk bertemu. Tuan, kami hanya ingin bertanya sepatah kata tentang kasus kediaman Shen. Tuan kami sedang tidak ada di rumah. Surat kunjungannya bahkan belum dimasukkan. Bagaimana kamu bisa tahu kalau Tuan sedang tidak ada? Nyonya Muda, tidak ada yang berani ikut campur dalam urusan keluarga Shen. Sebaiknya Anda mencari jalan lain saja. Orang-orang ini dulu setiap hari datang berpesta di kediaman Shen. Sekarang, membukakan pintu saja mereka tidak mau. Tempat berikutnya, Nyonya Muda. Ayo cepat pergi, Nyonya Muda. Masih berani keluar untuk menyelamatkanku. Nyonya Muda, apakah kita masih akan pergi? Aku sudah pergi menemui mereka, tapi mereka semua menolak bertemu. Kalau begitu, cari siapa saja yang bisa menghubungkan kita dengan pejabat. Tapi kita sama sekali tidak punya jalan masuk. Kalau begitu, gunakan perak untuk membuka jalan. Jenderal Muda Shen dituduh melakukan kejahatan besar. Sangat sulit jika ingin menemuinya. Sulit bukan berarti tidak bisa. Ini hanya cukup untuk mencari tahu kabarnya. Aku ingin menemuinya langsung. Nyonya Muda ternyata sangat royal. Jangan banyak omong. Malam ini, di waktu yang sama, pintu belakang penjara hanya terbuka selama setengah dupa. Jika sampai ketahuan, aku tidak akan mengenalmu lagi. Cukup.
ada satu hal lagi. Setelah masuk ke dalam, jangan menangis terlalu keras. Di sana banyak orang mati. Tidak ada yang suka mendengar tangisan orang hidup. Dia masih hidup. Nyonya muda, ini terlalu berbahaya. Aku tahu, jika Tuan Muda benar-benar disiksa dengan kejam, bahkan jika Anda menemuinya pun, Anda tetap tidak bisa menyelamatkannya. Aku memang tidak bisa menyelamatkannya. Tapi aku harus membuatnya tahu Beda. bahwa kediaman Shen tidak ditinggalkan begitu saja. Nyonya muda, jaga Zian baik-baik. Jika aku belum kembali sebelum fajar, segera bawa dia pergi meninggalkan ibu kota. Nyonya, jangan menakuti hamba seperti ini. Aku tidak sedang menakutimu. Aku hanya sedang mempersiapkan jalan keluar bagi kita. Waktunya hanya setengah dupa. Bertanya satu hal lagi berarti tambah satu kantong perak, mengerti? Pria seperti Shen Yanqi. Bagaimana bisa dia dikurung di tempat seperti ini? Ah, kita sudah sampai. Shen Yanqi, suamiku, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Siapa yang sedang kamu tangisi? Aku baik-baik saja, maaf sudah membuatmu kecewa. Siapa juga yang kecewa? Aku hanya takut perak yang kukeluarkan terbuang sia-sia. Memangnya seberapa banyak yang kamu habiskan? Tidak banyak. Memangnya tidak banyak itu seberapa? Ternyata kamu hidup seenak ini. Saat aku pergi di penjara ini, kamu bahkan masih bisa minum teh. Padahal, demi bisa menemuimu, aku hampir menghabiskan seluruh harta bawaanku. Sedangkan kamu malah asyik minum teh di sini. Jadi kamu datang, Suming Tang. Bukankah sejak dulu kamu ingin bercerai dan hidup mandiri? Bukankah kamu ingin membawa semua uangmu dan pergi jauh? Sekarang saat kediaman Shen sedang tertimpa musibah dan aku juga dijebloskan ke penjara. Bukankah ini kesempatan terbaikmu? Kenapa kamu tidak pergi saja atau kamu tidak rela? Kamu tidak tega meninggalkanku? Siapa juga yang tidak tega meninggalkanmu? Lalu untuk apa kamu datang? Aku hanya ingin melihat apa kamu sudah mati atau belum. Kalau kamu sudah mati, aku bisa lebih cepat mengurus pemakaman keluarga Shen. Aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk menyogok, memohon bantuan ke sana kemari, dan mengetuk setiap pintu hanya demi bisa masuk dan melihatmu sekali saja. Bahkan harta bawaanku pun hampir habis terkuras. Tapi kamu malah enak-enakan, tinggal di sel yang bersih sambil minum teh hangat, dan sekarang masih bertanya, kenapa aku tidak pergi? Jadi, kamu tidak pergi itu karena aku. Itu karena uangku sudah habis, aku tidak bisa pergi jauh. Nyonya, alasanmu ini lumayan masuk akal. Lepaskan, berhubung kamu tidak apa-apa, aku mau pulang untuk menemani Zian sampai demamnya turun. Kamu tahu kan kalau aku sudah menugaskan orang untuk menjaga kediaman itu, karena aku yang mengirim kalian keluar, aku tidak akan lepas tangan begitu saja. Lalu bagaimana dengan kediaman Shen? Bagaimana dengan ibu, nenek, dan para pelayan di kediaman? Shen Yanqi, sebenarnya apa yang terjadi? Jadi ini Nyonya Muda Shen, Yang Mulia Putra Mahkota. Hormat saya kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Shen Yanqi bilang kamu sangat gila harta. Tapi jika melihat sekarang, sepertinya tidak sepenuhnya, Yang Mulia salah paham. Saya memang sangat menyukai uang. Sangat gila harta tapi rela menghabiskan banyak uang demi masuk ke penjara, uangnya sudah telanjur habis. Jika Yang Mulia menganggap saya sangat tulus, bagaimana kalau Yang Mulia mengganti kerugian saya sedikit? Nyalimu besar juga. Aku sudah sangat miskin, tenang saja. Semua orang di kediaman Shen untuk sementara waktu aman dari bahaya. Kediaman Shen disita. Itu adalah jebakan yang aku dan Shen Yanqi rencanakan. 1 tahun lalu, rute pergerakan pasukanku di perbatasan telah dibocorkan. Ada pengkhianat di istana yang berkomplot dengan musuh, tapi dia bersembunyi terlalu dalam. Penyitaan kediaman Shen kali ini hanyalah untuk memancingnya keluar. Jadi kau menyembunyikannya dariku juga, semakin sedikit yang kau tahu, itu akan semakin aman bagimu. Yang Mulia, ada pergerakan dari kediaman Pangeran Ning'an. Ada yang memanfaatkan kasus keluarga Shen untuk menghasut para pejabat istana. Mereka mengajukan petisi bersama untuk menghukum Jenderal Shen atas tuduhan pengkhianatan berat. Apa yang kau ketahui tentang kediaman Pangeran Ning'an? Aku pernah melihat Su Waning naik ke kereta kuda milik kediaman Pangeran Ning'an. Hubungannya dengan pihak sana sekarang sangat dekat. Sepertinya ikannya sudah termakan umpan. Lalu, kapan nama baik kediaman Shen bisa dipulihkan? Namun, kobaran api terakhir harus dibuat lebih membara lagi. Bagaimana lagi kita harus membakarnya? Besok di sidang istana, akan ada yang meminta eksekusi pancung untuk Shen Yanqi. Karena Yang Mulia bilang ini adalah jebakan,
Lalu bagaimana dengan semua uang yang sudah kukeluarkan? Uang apa? Untuk menyelamatkan Shen Yanqi, Lulu, uang Wung yang kukeluarkan untuk memohon bantuan dan menyuap penjaga penjara. Shen Yanqi, istrimu ini punya nyali yang cukup besar. Aku akan menuliskan bukti tertulis untuk menggantinya. Baik, Yang Mulia, kediaman Pangeran Ning'an sudah menghubungi para pejabat istana. Besok mereka akan meminta eksekusi mati Jenderal Shen atas tuduhan pengkhianatan berat. Seseorang dari keluarga Su juga telah mendatangi kediaman pangeran. Tentang Su Waning, apa yang kau ketahui? Aku pernah melihat Su Waning naik ke kereta kuda milik kediaman Pangeran Ning'an. Dia orang yang paling suka pamer. Jika kediaman Pangeran Ning'an memang memegang kelemahan kita, dan dia pasti tidak akan bisa menahan diri untuk memamerkannya. Kau ingin memancing informasi darinya? Bukan ingin tapi harus. Terlalu berbahaya. Statusmu saat ini adalah buronan penting. Kau tidak punya hak untuk tidak setuju. Asal kau menurut itu boleh saja. Tapi jangan coba-coba memaksakan diri. Tenang saja, aku sangat menyayangi nyawaku. Kau baru saja terjatuh dari lereng gunung. Itu cuma pengecualian. Suming Tang, pengecualianmu itu terlalu banyak. Jangan lupakan setiap kata janjimu. Bunganya dihitung terpisah. Baik Nyonya, Suming Tang ingin menemui Anda. Akhirnya dia tahu juga caranya datang memohon padaku. Temui dia tentu saja. Katakan padanya, jika ingin menyelamatkan Shen Yanqi, dia harus datang sendiri untuk memohon padaku. Aku ingin lihat, setelah merebut kekayaan dan kejayaanku, seberapa banyak harga diri yang masih tersisa padanya sekarang. Sungguh aneh melihat kakak masih bisa keluar menemuiku sekarang. Kediaman Shen sedang tertimpa musibah. Aku sudah tidak punya jalan keluar lagi. Hanya bisa datang memohon pada adik. Memohon padaku, adikmu ini sekarang dilindungi oleh kediaman Pangeran Ning'an. Jika adik mau membantuku bicara, aku rela mengembalikan sebagian mas kawinmu yang dulu. Sebagian, kakak masih saja seperhitungan ini bahkan sampai sekarang. Lalu berapa banyak yang adik inginkan? Semuanya. Semua mas kawin demi menukar nyawa Shen Yanqi, kakak terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Shen Yanqi kali ini tidak bisa diselamatkan hanya dengan uang. Mungkinkah benar-benar tidak ada jalan lain? Karena kediaman Pangeran Ning'an berani mengusik keluarga Shen. Tentu saja mereka tidak asal bicara. Mereka memegang bukti kuat tentang pengkhianatan Shen Yanqi. Bukti kuat apa? Untuk apa kakak bertanya sebanyak itu? Aku hanya ingin tahu apakah aku masih punya kesempatan. Setelah sidang istana besok, bahkan jika Shen Yanqi tidak mati, dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Dulu kau merebut mas kawinku dan menikmati hidup enak begitu lama, sekarang sudah saatnya untuk mengembalikannya. Apa adik sudah selesai bicara hari ini? Kenapa kakak takut? Takut? Aku justru takut kau tidak bicara cukup banyak. Semakin banyak kau bicara, semakin cepat kediaman Pangeran Ning'an hancur. Kau memancingku agar bicara karena kau sangat ingin melihatku tunduk. Nyonya Muda sudah mencatat semuanya. Nyonya Muda, apakah Anda tadi sengaja pura-pura lemah? Suwan, kau paling suka melihatku memohon padanya. Jika aku tidak menundukkan kepala, bagaimana dia bisa pamer? Hamba akan segera menyampaikan kabar ini kepada putra mahkota dan Jenderal Shen. Beritahu mereka, besok kediaman Pangeran Ning'an akan membawa bukti kuat pengkhianatan ke istana. Nyonya C, ada surat dari kediaman pangeran. Besok di pengadilan istana, semuanya akan diserahkan secara terbuka. Yang Mulia, Shen Yanqi, memanfaatkan jasanya untuk bertindak sewenang-wenang. Bukti persengkongkolannya dengan musuh sudah sangat jelas. Hamba memohon Yang Mulia menghukumnya dengan tegas, demi menegakkan wibawa istana. Di mana buktinya? Hamba tidak berani memfitnah pejabat yang setia tanpa bukti. Hanya saja, masalah ini menyangkut fondasi negara, hamba terpaksa harus bersuara. Ini adalah surat rahasia yang disita dari mantan bawahan keluarga Shen. Surat ini menyatakan dengan jelas bahwa Shen Yanqi diam-diam berhubungan dengan musuh dengan menyerahkan jalur perdagangan perbatasan demi ditukar dengan kesepakatan damai selama 30 tahun. Kejahatan seberat ini, jika tidak dihukum dengan tegas, bagaimana bisa meyakinkan seluruh rakyat di negeri ini? Jenderal Shen, rakyat menghormatimu karena jasamu melindungi negara. Kenapa kau tega mengkhianati seluruh negeri? Pangeran menceritakannya dengan sangat lancar, seolah-olah Anda sendiri yang menulis surat ini. Sudah di ujung maut, masih berani memfitnahku. Yang Mulia, buktinya sudah sangat jelas. Shen Yanqi sudah seharusnya dihukum pancung. Paman selalu bersikeras bahwa buktinya sudah sangat jelas. Tapi aku justru punya satu hal yang tidak ku mengerti. Apa yang tidak dimengerti oleh putra mahkota? Surat rahasia perbatasan ini
Mengapa bisa disita dari tangan mantan bawahan keluarga Shen? Tapi pada akhirnya justru tiba di kediaman paman terlebih dahulu. Lalu ada juga lencana ini. Lencana pasukan Shen selalu memiliki sepasang, satu utama dan satu cadangan. Lencana yang diserahkan oleh paman ini adalah lencana cadangan. Lencana utama yang asli sudah hilang bersama Shen Yanqi sejak 1 tahun yang lalu. Orang yang mengetahui bentuk lencana cadangan ini hanyalah Dewan Militer Istana dan mereka yang mengawal bahan pangan bantuan bencana saat itu. Apa maksud putra mahkota dengan semua ini? Maksudku adalah ada yang memalsukan bukti pengkhianatan keluarga Shen, dan pemalsuannya pun sangat rapi. Putra mahkota ingin melindungi Shen Yanqi, tapi tidak perlu mencari-cari alasan yang mengada-ada. Mengada-ada atau tidak, kita akan tahu setelah menanyakan kepada satu orang. Siapa? Panggil Jenderal Tua Chen masuk menghadap. Bukankah Jenderal Tua Chen sudah lama tidak ada di istana? Jenderal Tua Chen, bukankah dia sudah dihukum mati karena kasus korupsi bantuan bencana waktu itu? Hamba Chen Yuanshan menghadap Yang Mulia. Jenderal Tua Chen, silakan bangkit. Jenderal Chen, katakanlah apa yang terjadi. Mengapa Jenderal Tua Chen bisa hidup kembali? Tidak ada salahnya mendengar penjelasannya terlebih dahulu. 1 tahun yang lalu, hamba diperintahkan untuk mengawal bahan pangan bantuan bencana. Saat kereta pangan meninggalkan ibu kota, pembukuannya sama sekali tidak ada masalah. Namun sebelum tiba di wilayah bencana, sebagian beras diam-diam ditukar dengan beras busuk. Hamba menyadarinya dan menyelidikinya secara diam-diam. Namun sebelum berhasil melacak dalangnya, hamba sudah dituduh menggelapkan pangan bantuan bencana tersebut. Kata-kata saja tidak bisa jadi bukti. Hamba tentu tahu kata-kata saja tidak akan cukup. Ini adalah surat bukti penukaran saat pengawalan pangan kala itu. Kertas dan stempel resminya, serta orang-orang yang terlibat, semuanya masih ada. Halaman ini memang tidak sesuai dengan buku log pengiriman pangan. Hamba terus-menerus mengalami kekalahan di perbatasan, bukan karena musuh yang terlalu tangguh, melainkan karena setiap rute pergerakan pasukan hamba selalu dibocorkan terlebih dahulu. Hamba memalsukan kematian hamba selama setengah tahun, memutus jalur intelijen militer dan pasokan pangan yang terlihat, lalu melewati rintangan alam yang berbahaya, demi menyusup ke kamp musuh. Semua ini demi mendesak orang yang bersembunyi di ibu kota itu agar dia bertindak dan menunjukkan dirinya sekali lagi. Jenderal Shen pandai sekali bersilat lidah. Namun begitu Anda kembali setelah memalsukan kematian, negara musuh langsung berjanji tidak akan menyerang selama 30 tahun. Bukankah ini membuktikan adanya kesepakatan rahasia di antara kalian? Pangeran tampaknya sangat tahu syarat dari negara musuh, seolah-olah sudah tahu apa yang akan mereka katakan. Konyol, aku hanya merasa ini terlalu kebetulan. Dalam kasus dana bantuan bencana ini, Jenderal Tua Chen dijebak. Prajurit perbatasan Shen Yanzi juga dijebak. Kini, orang di istana yang memalsukan surat rahasia pengkhianatan itu membunuh malah sangat terburu-buru untuk menjatuhkan hukuman pada Shen Yanqi. Paman, apakah menurutmu kebetulan ini belum cukup banyak? Yang Mulia Putra Mahkota masih sangat muda. Jadi wajar jika beliau melindungi Shen Yanqi. Aku bisa memahaminya. Namun Chen Yuanshan memalsukan kematiannya, begitu pula dengan Shen Yanqi. Mereka berdua telah bersekongkol selama bertahun-tahun. Kini, hanya dengan beberapa buku catatan keuangan, mereka ingin membersihkan diri dari tuduhan berkhianat. Apakah para menteri di istana akan percaya? Yang Mulia, surat rahasia persekongkolan Shen Yanqi dengan musuh ada di sini. Surat perjanjian dengan negara musuh juga ada di sini. Semua ini hanyalah klaim sepihak dari mereka. Hamba memohon agar Yang Mulia segera menahan Shen Yanqi dan menginterogasinya sampai tuntas. Hamba bersedia diinterogasi. Namun sebelum itu, hamba memohon izin Yang Mulia agar Jenderal Tua Chen bisa menyelesaikan perkataan terakhirnya. Orang yang membocorkan rute pergerakan pasukan Jenderal Shen di Kabupaten Lang saat itu, Iem tidak berada di perbatasan. Sumbernya justru ada di ibu kota. Dia adalah orang yang memiliki akses ke rahasia militer dan memegang stempel pribadi kediaman pangeran. Sosok berkedudukan tinggi. Yang Mulia ada laporan darurat dari kediaman Pangeran Ning'an yang masuk ke istana. Laporan itu menyebutkan adanya bukti pengkhianatan baru yang ditemukan di kediaman. Bawa kemari. Yang Mulia, surat ini memiliki stempel rahasia dari negara musuh. Juga ada pecahan lencana pasukan keluarga Shen Yang Mulia. Hamba sebenarnya tidak ingin bertindak sejauh ini, tetapi demi keselamatan negara, hamba tidak berani menyembunyikannya. Pangeran selalu bisa menemukan bukti baru di saat yang tepat. Jika Jenderal Shen memang bersih, mengapa harus takut pada bukti?
Surat itu tertulis dengan sangat jelas bahwa Shen Yanqi dengan jaminan musuh tidak akan menyerang selama 30 tahun secara diam-diam menukar jalur perdagangan perbatasan untuk mendanai pasukan pribadinya. Jika isi surat ini terbukti benar, maka kejahatan ini tidak bisa diampuni. Dari mana asal barang ini? Diserahkan oleh salah satu wanita dari kediaman Jenderal Muda Shen. Nona Su dari keluarga Su berkata, barang ini diserahkan sebelum kediaman Shen digeledah. Ada seseorang yang diam-diam menitipkannya kepada keluarga Su untuk disimpan. Jenderal Shen, jika engkau menuduhku memalsukan bukti ini, jangan-jangan keluarga Su juga memalsukannya bersama pangeran ini? Tapi lencana itu memang sangat mirip dengan barang lama pasukan Shen. Bahkan Jenderal tua Chen saja sudah mengakuinya. Apa Shen Yanqi masih mau mengelak? Aku cuman bilang mirip, bukan berarti itu asli. Cih, Jenderal tua Chen dan Shen Yanqi itu sudah lama bersekongkol. Kesaksianmu sejak awal memang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Baginda, jasa Shen Yanqi ini sudah melampaui batas dan mengancam takhta. Apalagi sekarang terungkap surat rahasia tentang persekongkolannya dengan musuh. Hamba mohon Baginda segera memenjarakannya. Dan menjatuhkan hukuman mati secepatnya. Baginda, mohon selidiki masalah ini baik-baik. Paman, karena Paman bilang barang bukti ini berasal dari wanita keluarga Su. Lalu di mana orang yang mengantarkan bukti itu? Orangnya sedang menunggu di luar istana. Silakan panggil dia masuk. Panggil pembawa bukti dari kediaman Pangeran Ningan. Masuk ke aula. Siapa yang memberikan bukti itu kepadamu? Itu, Nyonya. Itu pelayan pribadi Nyonya Su. Su Waning adalah adik kandung dari istri Jenderal Shen. Dia sendiri yang menyerahkan bukti itu. Sekarang, bagaimana lagi Jenderal Shen bisa membersihkan namanya? Karena masalah ini melibatkan keluarga Su, maka bawa juga Su Waning ke hadapanku. Aku ingin mendengar langsung apa yang akan dia katakan. Su Waning, benarkah kamu yang menyerahkan bukti itu kepada kediaman Pangeran Ning'an? Hamba menjawab, Yang Mulia, mengenai dari mana barang itu berasal, sebelum kediaman Shen digeledah, seseorang secara diam-diam mengirimkannya ke keluarga Su. Betul. Katanya itu adalah bukti hubungan gelap antara Shen Yanqi dengan negara musuh. Siapa yang mengirimkannya? Hamba tidak tahu. Hamba tidak kenal orangnya dan tidak tahu dari mana asalnya. Tidak tahu asal-usulnya. Tapi kamu berani membawanya ke pengadilan istana? Apakah Jenderal Shen sedang mengancam saksi? Hamba hanya takut karena keluarga Shen memiliki kekuasaan yang sangat besar, Bin. Makanya, hamba tidak berani mengatakannya lebih awal. Kamu bilang barang ini berasal dari keluarga Su, tapi aku sudah menyelidikinya. Sebelum kediaman Shen digeledah, Bos keluarga Su sudah 3 kali mengirim orang keluar masuk kediaman Pangeran Ning'an. Dan salah satunya adalah pelayanmu sendiri. Hamba hanya pergi ke kediaman pangeran untuk memberi salam. Memberi salam sambil membawa lencana pasukan Shen. Yang Mulia Putra Mahkota, Anda sedang memaksa pengakuan. Aku hanya bertanya, jika Paman merasa tidak bersalah, kenapa Paman begitu terburu-buru melindunginya, Pangeran Ning'an? Hari ini bukti-bukti terus berubah. Jika bukan karena pangeran ini, apalagi yang ingin kau jelaskan? Menjelaskan bagaimana sekarang kalian, penguasa dan pelayan, bersekongkol, dan malah berniat melimpahkan semua kesalahan ini padaku? Paman, jaga ucapanmu. Aku sudah bersikap hati-hati sepanjang hidupku, hanya untuk membiarkan bocah ingusan, seperti kalian duduk di takhta tinggi itu. Sekarang kalian bahkan berani mencopot jenderal kepercayaanku, yang mulia di luar gerbang istana. Prajurit pribadi kediaman Pangeran Ning'an sedang merangsek masuk. Aku memang berniat melakukan makar. Jika berhasil, ini disebut menyelamatkan kedaulatan. Jika gagal, barulah disebut pemberontakan. Shen Yanqi, awalnya aku berniat mengampuni nyawamu, tapi sayang sekali kau justru memilih menghalangi jalanku. Aku juga bisa mencobanya. Shen Yanqi, apa kau pikir dengan dirimu sendiri saja kau bisa menghentikanku? Yang Mulia, prajurit pribadi kediaman Pangeran Ning'an telah berhasil diringkus di luar gerbang istana. Tidak mungkin, Paman berpikir aku menunggumu beraksi. Hanya untuk berdebat denganmu di hadapan para menteri, pasukan pribadimu sudah diawasi sejak 3 bulan yang lalu. Hari ini kami hanya menunggu sampai kau mengerahkan mereka sendiri. Apakah pangeran masih berniat menggunakan para wanita untuk menyelamatkan diri? Menghunuskan pedang di aula istana hanya akan memperburuk keadaan. Cih Shen Yanqi, kau tidak akan menang.
Paman, taktik apa lagi yang kau sembunyikan? Kartu as di tangan pangeran ini tidak hanya sekadar ini saja. Suwoning, jika kau masih ingin hidup, kau pasti tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Lalu apa yang ada di genggamannya? Haha, Pangeran Ning'an bersekongkol dengan sisa-sisa pemberontak dataran tengah dan menjarah bantuan pangan bencana. Membocorkan rahasia militer. Selidiki kasus ini dengan tuntas. Jika ingin hidup, carilah kakakmu. Dia akan datang memohon padamu demi Shen Yanqi. Su Wanian tidak boleh dibiarkan hidup. Dia sudah merasa ketakutan. Aku merasa kurang sehat. Hentikan dia. Jika pangeran kalah, apa yang akan terjadi pada kita? Aku ingin menemui Su Mingtang. Barang ini adalah sesuatu yang pasti sangat ingin dia lihat. Apa yang dia lakukan? Katakan padanya, jika ingin membersihkan nama Shen Yanqi sepenuhnya dari tuduhan, maka tukarlah dengan nyawaku dan harta maharku. Kakak datang cepat sekali. Kamu memintaku datang dengan membawa barang hantaran pernikahan jauh itu, tentu saja aku harus datang. Biarkan aku pergi, baru barang ini akan kuberikan padamu. Kamu masih berani mengungkit soal mas kawin itu? Mas kawin itu adalah uang tebusan nyawa yang kudapatkan setelah menggantikanmu menikahi orang mati. Pernikahan itu sejak awal memang milikku. Pernikahan yang sama sekali tidak kamu inginkan. Aku sudah menikahinya. Jalan yang tidak berani kamu ambil. Akulah yang melaluinya. Atas dasar apa kamu hanya mau enaknya saja tanpa mau membayar harganya? Apa kamu tidak takut Shen Yanqi akan selamanya menanggung tuduhan bersekongkol dengan musuh? Aku tidak takut. Makanya, aku datang ke sini bukan untuk bernegosiasi denganmu. Tapi untuk memberimu kesempatan terakhir agar menyerahkan kotak kayu itu. Aku bisa memohon kepada putra mahkota agar tidak melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Anak-anak itu tidak berdosa, namun jika kamu terus menyembunyikan bukti-bukti untuk kediaman Pangeran Ning'an, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Jika dulu akulah yang menikah dan masuk ke kediaman Shen, ya, kamu pasti hanya akan menganggap keluarga Shen sebagai beban, dan kamu pasti akan langsung melarikan diri dengan membawa semua uang saat kediaman Shen tertimpa musibah. Kamu tidak akan sudi menyelamatkan Nyonya Shen. Kamu juga tidak akan sudi membagikan semua hartamu demi menyelamatkan keluarga Shen. Jadi kekayaan keluarga Shen ini bukanlah sesuatu yang kamu relakan untukku, tapi karena kamu sendiri yang tidak sanggup menanggungnya. Inilah bukti terakhirnya. Ternyata, Su Mingtang, kamu pasti merasa sangat puas sekarang kan? Tidak, aku hanya merasa lega karena akhirnya aku tidak perlu lagi hidup demi keluarga Su. Sekarang tanggung sendiri akibatnya. Kediaman Pangeran Ning'an telah memalsukan bukti pengkhianatan keluarga Shen. Secara sembunyi-sembunyi menukar beras bantuan bencana, serta membocorkan rahasia militer di perbatasan. Kini, semua bukti fisik maupun saksi telah lengkap. Hamba mengaku telah dibutakan oleh para pengkhianat. Mohon Yang Mulia menghukum hamba. Orang yang seharusnya kamu mintai ampunan bukanlah aku, melainkan Jenderal Shen, menteri setia yang hampir saja kalian desak hingga tewas. Hamba bersalah, semua bukti sudah sangat jelas. Hamba hanya memohon agar nama baik keluarga Shen dipulihkan. Sampaikan titah Kaisar, Shen Yanqi telah menunjukkan kesetiaan luar biasa kepada raja dan negara, serta berjasa besar dalam meredam pemberontakan. Semua tuduhan kejahatan yang ditujukan kepada kediaman Shen harus dibatalkan sepenuhnya. Bebaskan seluruh anggota keluarga kediaman Shen. Kembalikan seluruh aset dan harta benda mereka. Anugerahi Shen Yanqi gelar bangsawan Markis Enhou. Gelar ini diwariskan secara turun-temurun. Yang Mulia sungguh bijaksana. Hamba menghaturkan terima kasih atas kemurahan hati, Yang Mulia. Nama baik keluarga Shen akhirnya dibersihkan. Shen Yanqi kini telah dianugerahi gelar bangsawan. Lalu bagaimana denganku? Nyonya muda yang hanya menjadi pengantin pengganti ini. Bukankah aku juga harus pergi? Nyonya muda, apa yang sedang Anda lakukan? Ini sih jalan mundur yang klasik. Tuan muda tidak mungkin mencampakkan Anda. Di dunia ini, siapapun bisa tetap hidup tanpa orang lain. Asalkan uangnya tidak berkurang sepeser pun. Nyonya muda, Anda sebenarnya sedang menunggu tuan muda kan? Aku cuma menunggunya bayar utang. Nyonya muda, itu tuan muda. Kenapa panik? Kalaupun dia datang untuk bayar utang, tidak perlu membawa rombongan seheboh ini.
Ini Jenderal Shen sendiri yang datang. Markis Shen sekarang sudah dianugerahi gelar bangsawan. Bagaimana bisa ada waktu datang ke pavilion kecilku ini untuk menjemput istrinya? Istriku dinikahi secara sah. Sudah memberi penghormatan kepada langit dan bumi. Apa kamu lupa? Saat itu, yang kuberi penghormatan hanyalah sebatang tombak. Karena itu, kali ini aku sendiri yang datang untuk menjemputmu. Su Mingtao, aku datang untuk menjemputmu pulang. Kenapa? Kamu tidak mau pulang? Pulang boleh saja. Tapi kapan kamu mau melunasi utangmu padaku? Akan kulunasi, bahkan lengkap dengan bunganya. Ibu Mingtang sudah pulang. Kali ini aku tidak membawamu kembali ke kediaman Shen, tetapi membawamu pulang ke rumah kita. Ternyata nyonya besar Shen selama ini memang menunggunya. Markis Shen sendiri yang datang menjemput dan memberikan semua kehormatan untuknya. Semoga mereka bisa terus bersama selamanya. Berapa banyak? Ini hadiah dari Yang Mulia Kaisar. Tenang saja, bagianmu tidak akan kurang. Tapi jangan salah paham, aku hanya membantu menghitung untuk kediaman Shen, agar tidak ada kesalahan dalam pembukuan. Dulu aku menikah dengan membawa mas kawin, dan juga mendapatkan tanah serta toko milik keluarga Shen. Saat itu aku merasa sangat beruntung. Lalu sekarang kalau dipikir-pikir, ternyata masih ada sedikit penyesalan. Kalau begitu, mari kita perbaiki. Perbaiki apa? Pernikahan kita? Kali ini, aku sendiri yang akan berdiri di sampingmu. Penghormatan pertama kepada langit dan bumi. Hormat kedua kepada orang tua. Hormat kedua kepada orang tua. Suami istri saling memberi hormat. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu hidup menjanda lagi. Kalau tidak, aku harus menghitung ulang seluruh harta keluarga lagi. Dasar pintar.